manusia berada pada kesadaran yang lebih rendah daripada binatang, sahabat. Barangkali marilah kita coba malam hari ini kita luaskan ilmu Allah. Ya, marilah kita memahaminya dengan kesadaran, dengan keikhlasan tadi semua. Ya, karena sadar atau tidak sadar, terutama adalah kita untuk kebangkitan bangsa Indonesia adalah kenapa kita adalah menjadi negara yang paling tidak bahagia. Ke-86 ya dari 96 negara yang dilakukan riset ya, kita adalah ke-86 yang paling tidak bahagia. Nah, ini kita akan analisa dan kenapa pula adalah kita satu-satunya negara di dunia yang hampir ada 1.200 triliun dari laporan terbaru adalah korban judi online. Dan kenapa juga adalah di negara kita ini adalah dalam waktu kurun beberapa tahun terakhir ini bagaimana pembunuhan, mutilasi, dan lain sebagainya begitu meningkat. Ini menggambarkan bahwa sesungguhnya tercermin juga adalah karena secara ekonomi adalah kita terpuruk ya. Maka oleh karena itu marilah kita bertafakur tentang ini demi untuk kebaikan dan kebangkitan daripada bangsa Indonesia adalah untuk bisa meningkatkan adalah kesadaran tadi semua ya. Karena pada dasarnya manusia itu terletak adalah pada kesadarannya tadi semua. Apakah memiliki jiwanya memiliki kesadaran atau tidak tadi semua ya. Tapi sekarang ini adalah kita manusia kebanyakan adalah pada titik nadir. Ada pada kesadaran yang sangat rendah, sahabat. Dan hal ini sudah Allah sampaikan. Pak Heri kenapa ribut mulu sih? Berisik kresek-kresek tadi. Ya. Apa sih yang dicari Pak Heri? Tadi diam aja. Ini menggugah kesentarkan Abah itu ceramah bukan dengan jasad. Gitu, tadi semua. Iya. Nah inilah yang harus dipahami oleh kita. Ya, bahwa hari ini ya dan Allah sudah menyampaikan di dalam Al-Quran bahwa kebanyakan kita adalah masih belum menjadi manusia. Ya. Walaqad darana li jahannam katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha walahum ayyunun la yubsiruna biha walahum adanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall. Nah, bagaimana para ulama menafsirkan firman ini, sahabat? Kenapa manusia itu lebih rendah daripada binatang? Dan sebenarnya kita bisa menyaksikan belakangan ini bagaimana seorang ibu membuang bayinya. Kemudian juga bagaimana seorang anak tega membunuh ibunya, ayahnya. Bagaimana seorang orang tua membunuh anaknya dan lain sebagainya. Dan kalau kalian ingin tahu data aborsi yang ada di Indonesia dan adalah maaf ya berapa 15 tahun yang lalu ya ada seorang teman yang melakukan penelitian kepada 300 seorang anak SMA ya dan 300-nya sudah tidak perawan ya kemudian dari sekian puluh dari mereka sudah pernah menggugurkan kandungan. Kalau kalian sebenarnya memahami, ya, barangkali kita ini suka menuduh negara lain dan kebetulan Abah saksi hidup, malah justru sahabat di negara seperti Vietnam, di dalam liftnya sudah tertulis siapa membawa perempuan adalah yang bukan haknya, di situ sudah tertulis dan didenda adalah $1.000, sahabat. Maka di Singapura kalian kalau seandainya berjudi, ya, maka ketahuan maka mereka adalah lebih keras hukumannya tadi semua ya. Tapi kenapa di negara kita sahabat ya bahkan maaf ya
termasuk barangkali kalian yang menjadi mukimin yang ada di tanah suci ya, karena Abah pernah kenal dengan 2 orang mukimin, laki-laki dan perempuan di Indonesia. Mereka satu punya suami, satu punya istri, mereka tinggal sekamar ya. Dan kemudian juga yang terjadi adalah bagaimana di Babul Fatah di Masjidil Haram itu adalah, silakan tanya oleh kalian biar nggak fitnah, adalah mukimin itu. Jadi semua ya, mereka yang bermukim sudah ada menjadikan tempat pelacuran di Masjidil Haram. Jadi semua ya. Nah, marilah kita juga lihat hari ini adalah dampak yang begitu dahsyat luar biasa kepada bangsa Indonesia. Sehingga manusia seolah-olah kehilangan jati dirinya. Tadi semua ya. Kehilangan keyakinannya, kehilangan Allah, bahkan kehilangan agama tadi semua. Karena mustahil orang-orang yang dia beragama Islam ya, dia hanya mengaku Islam saja, hanya KTP saja Islamnya itu, sahabat. Tetapi jelas-jelas nyata-nyata bahwa judi terbesar adalah di dunia ya, ada di kita. Itulah judi yang disampaikan oleh Menteri Sosial, bahwa ada dari 1.200 triliun ya adalah yang beredar sekarang judi online itu. Yang mana orang yang menerima bansos, dari kata Menteri Pak Yusuf ya, dari 1 juta orang bansos, di mana 700.000 orang di dalamnya adalah digunakan untuk judi online. Ini sebenarnya karena hilangnya kesadaran tadi semua ya. Munculnya kesadaran binatang bahkan lebih rendah dari binatang, sahabat. Makanya sebenarnya kalau binatang itu tidak buruk-buruk amat ya. Bahkan iblis pun sekarang tidak buruk-buruk amat. Bahkan boleh dikatakan sebenarnya dalam firman Allah, inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Bahwa sesungguhnya sholat itu bisa mencegah dari perbuatan inna sholat tanha fahsya munkar. Tanha adalah sifat binatang jinak, bahimiyah. Adalah kelompok manusia yang hanya dipikirkannya itu makan, minum, dan bersetubuh. Itulah binatang jinak, bahimiyah. Dan yang kedua adalah sekelompok yang disebut dengan subu'iyah, adalah sekelompok binatang buas. Mereka adalah selalu menjaga teritorial, kemudian mereka selalu berantem. Kalian saksikan, setiap wilayah itu singa itu jantan satu dan dia punya kerajaan. Maka kita bisa saksikan binatang subu'iyah ini adalah muncul pada sifat itu pada para ustadz, para kiai. Kemudian terkadang adalah berebut wilayah. Sadar nggak sadar. Kalau dalam satu masjid itu ada 2 orang kiai atau 3 orang kiai, terkadang satu sama lain tidak merasa tentram semua dengan adanya sholat. Maka itulah ya. Sampai Abah pernah menyaksikan mendamaikan 2 orang amil ya. Yang satu amil yang harusnya pensiun, dia tadi berebut mayat untuk tahlil tadi semua ya. Ini semua ini hanya akan terjadi adalah karena pada saat orang-orang itu sudah kehilangan kesadaran tadi semua. Dan yang lebih parah lagi tadi semua ya. Maka khurafat-khurafat yang ada, percaya kepada jin, pada setan, pada dedemit, itu di negara kita lah paling tinggi. Maka itulah kenapa muncullah adalah pemujaan-pemujaan di setiap tempat yang ada di Nusantara ini. Nah, inilah kayak Gunung Kemukus, Gunung Kawi, dan lain sebagainya. Adalah kelompok-kelompok orang yang menyandarkan nasibnya adalah pada jin, pada makhluk-makhluk yang tidak jelas. Dan Allah sudah menyampaikan. Ya. Padahal kalau dilihat oleh kalian, mungkin kayak contoh Finlandia, nggak ada sholat seperti kita. Atau barangkali di Korea, di Jepang, di mana. Apalagi di Belanda, nggak ada sholat seperti kita. Tapi sahabat, di Swiss itu polisi itu sampai ditutup. Karena penjara itu nggak ada orangnya. Tadi semua. Nah disinilah barangkali juga Abah mengajak kepada Menteri Agama dan juga kepada MUI ataupun siapapun. Para pelaku pondok pesantren, ayolah bersatu. Ayolah kita bangun kesadaran umat ini.
tadi semua. Jangan dijadikan umat malah sebagai karena kebodohannya dijadikan alat jajahan. Dijadikan alat adalah ATM tadi semua. Ya. Karena sudah kasihan hari ini. Tidak mungkin mereka itu, mereka hanya korban. Ingat itu. Karena kata Imam Ghazali dalam Ihya, rusaknya sebuah negara, rusaknya rakyat karena rusaknya Umaro, dan rusaknya Umaro adalah karena rusaknya ulama. Abah menyaksikan, kata Abah, maka sekarang ini jujur betul bahwa sulit untuk mencari manusia, ya sahabat. Karena tadi bahwa binatang seburuk-buruknya binatang, walaupun ada bahimiyah, subuhiyah, syaitoniyah, kalian tidak mengerti bahwa manusia itu akan reinkarnasi, akan menjelma kepada jenis binatang apa yang ada pada diri kita. Bahwa manusia bahimiyah itu akan muncul dari jiwanya tertahan pada kambing, pada domba, pada sapi. Hanya binatang yang mikirnya makan, minum, bersetubuh. Itulah manusia yang kehilangan kesadaran muncul pada kesadaran binatang bahimiyah. Yang dipikirkannya tiap hari makanan, minuman, dan bersetubuh. Itulah bahimiyah. Maka kalau kesadarannya tidak dikembalikan kepada kesadaran insan, kesadaran manusia, maka dia adalah khawatir nanti. Ya, sebagaimana. Dan sebaliknya daripada kesadaran subuhnya, mereka akan menjelma menjadi binatang buas, jadi anjing, jadi beruang, jadi singa, jadi ular, saling cakar, saling apa. Dan kalau juga yang lebih parah lagi, kesadarannya adalah kesadaran tadi, inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Harusnya sholat itu bisa mencegah perbuatan fahsya. Fahsya itu ada perbuatan binatang bahimiyah. Tadi. Tanha itu binatang bahimiyah. Fahsya itu binatang syubuhiyah. Wal munkar adalah perbuatan setan. Yang merasa sombong. Merasa lebih baik. Merasa lebih soleh. Merasa lebih mulia. Dan ini sudah menjadi kayaknya adalah kepada orang-orang yang berada pada lembaga pendidikan. Santren dalam merasa lebih baik dari orang lain, merasa mulia. Inilah sebetulnya Quran sudah memonitor tentang ini. Maka Allah berfirman, walaqad darana li jahannam katsiran minal jinni wal insi. Allah mengatakan katsiran, banyak. Betul, karena memang kenapa banyak? Karena sulat ashabus simal, ashabul yamin itu dia sulatu minal awalin wa sulatu minal akhirin. Ashabul simal juga sama. Sullatum minal awalin wa sullatum minal akhirin. Yang benar-benar bisa kembali adalah sabikuna sabikun sullatum minal awalin wa qalilun minal akhirin. Jadi golongan kiri dan golongan kanan itu banyak. Awal banyak akhir. Tapi golongan yang selamat itu sedikit. Itulah Quran sudah mengatakan sedikit dari manusia yang bersyukur. Sedikit manusia yang khusyuk dalam sholatnya. Sedikit kata Allah manusia yang selamat. Itulah kata Allah. Walau anna katabna alaihim aniktulu anfusakum awikhruju min diyarikum ma fa'aluhu illa qalilun minhum. Seandainya aku ingin wajibkan. Allah tidak mewajibkan karena la ikraha fid din. Agama itu urusan kita. Kita yang memilih. Mau bahagia terserah kata Allah. Mau celaka urusanmu. Mau bersamaku silahkan, nggak bersamaku pun silahkan. Maka disinilah Allah katakan, walau anna, Allah mulai kata lau, seandainya aku ingin wajibkan, maka aku akan suruh mereka bunuh dirinya. Kalau dalam surat Al-Baqarah itu aku suruh sembelih dirinya. Nah inilah manusia yang tiada kesadaran adalah manusia yang belum disembelih, yang masih tetap menjadi sapi betina. Tapi seburuk-buruknya sapi betina, masih ada lagi anjing, babi. Maka kalian lihat dalam Al-Quran, pada saat seseorang itu adalah minta dikembalikan pada Allah. Yang pertama, ya Allah kembalikan aku 1 tahun saja. Dia nggak tahu dia akan dikembalikan lagi sebenarnya. Ya Allah kembalikan aku 6 bulan saja, 40 hari saja, 6 minggu saja. Seminggu saja, sampai 1 jam, kata Allah tidak. Dan akhirnya dia minta, ya Allah seandainya aku bisa jadi babi saja. Tuh, sahabat. Itu Al-Quran. Banyak manusia berdoa pada Allah. Ya Allah, kalau begitu jadikan aku babi saja di dunia ini.
Dan hari ini, sahabat, kadang-kadang babi lebih baik dari kita. Apalagi anjing. Anjing lebih mulia dari manusia. Sekarang ini nggak ada anjing yang tadi semua. Bahkan nggak ada binatang lagi. Lihat, manusia, lesbi, homoseksual. Kamu lihat, saksikan binatang itu laki sama laki, nggak ada. Kamu saksikan binatang itu adalah perempuan lawan perempuan, nggak ada. Ingat itu. Inilah ciri di Nusantara ini. Bahkan belum lama ada seorang, gesin, dia nangis-nangis. Bah, anak saya di pondok pesantren itu lesbi. Tadi hati-hati makanya. Ya. Sekarang menaruh laki-laki dengan laki-laki belum tentu aman. Naruh perempuan dengan perempuan belum tentu aman. Inilah seharusnya kehidupan itu adalah kita merasakan baik dan buruk. Nggak bisa kalian dikurung anak kalian pagi duha, malam tahajud, pagi duha, malam tahajud, tiap hari ngaji. Begitu terjun ke masyarakat, dia nggak ngerti apa itu buruk. Dan kehidupan adalah sebetulnya ada sekolah jiwa. Biarkan anak kalian merasakan baik dan buruk. Karena baik dan buruk itu adalah pelajaran kepada kita. Nah, inilah kesalahan kadang manusia dijadikan kayak malaikat. Nggak bisa. Karena itulah yang harus kita pahami. Itulah kenapa si jiwa itu harus dididik dengan salah dan benar. Harus jiwa itu dididik dengan menang dan kalah. Si jiwa itu harus dididik dengan susah dan senang. Sempit dan lapang. Menang dan kalah. Menangis dan ketawa. Karena itulah hidup ini tentang pendidikan buat si jiwa. Supaya sadar. Karena pada dasarnya setiap manusia yang dilahirkan itu hanya membawa 12% kesadaran. Tadi semua. Itulah dia lupa pada Allah. Ya, pada saat dia ditiupkan oleh Allah. Pada saat dia jadi nutfah. Tadi falyanzuril insanu mimma khuliqa mimma indafik. Yakhruju min baini dicatukan. Laqad khalaqnal insana adalah min nutfatin amsaj, dicampurkanlah cai dari ibu dan cai air dari bapa. Disitulah Allah berfirman, laqad khalaqnal insana min nutfatin amsaj, dari air yang bercampur. Jadi semua. Kemudian jadi nutfah, nuqtah, alaqah, mudghah, ditiupkan ruh, kemudian ada 120 hari. Kemudian hari pertama dia sudah berzikir. Hari pertama hak-hak, hari ketujuh adalah Allah. Hari ke-40 subhanallah, hari ketiga 3 bulan dia mengatakan alhamdulillah. Pada saat selesai dia tubuh, jasad dan ruhnya sempurna, dia berkata Allahu Akbar. Kemudian sebelum lahir dia diajarkan oleh Allah. Setelah Allah tanya, alastu bi rabbikum, mereka menjawab qalu bala syahidna. Kemudian diajarkan di la ilaha illallah, nafi isbat. Supaya kita di alam dunia ini hanya nafi isbat. Bahwa sebenarnya yang ada hanya Allah. Segala yang ada ini hanyalah merupakan tempat adalah wujudnya sifat asma dan afal Allah. Seluruh makhluk ini, ingat itu. Zat itu hanya milik Allah. Tadi semua. Semuanya ini hanya merupakan tempat wujudnya sifat asma dan afal. Tadi semua. Maka itulah di hari terakhir sebelum lahir, si ruh diajarkan la ilaha illallah. Kemudian pada hari pertama lahir, dia pun masih tahu bahwa dirinya itu siapa. Huwa, huwa. Dia Allah, aku Allah. Begitu. Tapi pada saat 7 tahun, malaikat mulhim meninggalkan dia. Maka mulailah dia hidup di situ. Dijadikan Nasrani, Majusi oleh orang tuanya. Yang tadinya suci, maka mulailah dimasukinlah tentang pemahaman agama. Nah inilah, disinilah mulai kerusakan kesadaran manusia sesungguhnya. Dia sudah keluar daripada hakikat jati dirinya. Justru dia menerima informasi dari luar. Nah disinilah sahabat, awal adalah bencana pada manusia sebenarnya. Nah oleh karena itulah sahabat, Al-Quran menyampaikan kepada kita adalah tentang manusia-manusia yang jadi kera. Kiradatan khanajir, manusia yang jadi batu, manusia yang jadi besi, manusia yang jadi ulat, manusia yang jadi daun, manusia yang jadi rumput. 18 hal yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Tempat kembalinya manusia tergantung jiwanya pada saat dia keluar dari tubuh itu. Tadi semua. Kalau kesadaran bahimia, hati-hati.
masuk pada binatang jinak. Kesadaran subuhnya, maka dia masuk pada binatang buas. Kesadaran syaitonnya yang sombong itu, maka dia muncullah kepada makhluk-makhluk setan. Perwujudan daripada makhluk kegelapan. Dan Imam Fahruji sudah mengatakan, wa amma in kanat sakiyatan jahilatan asibatan fa innaha tankulu ala ila abdani hayawanati. Adapun apabila ruh tersebut golongan celaka, bodoh, maksiat, maka ia berpindah pada tubuh binatang. Itulah ashabus simal sebenarnya. Yang menjadi binatang jinak tadi semua. Maka itulah yang kalian. Dan Allah sudah mengatakan banyak kita ini memakan daging saudara kita sendiri. Itulah. Maka itulah kita harus benar dalam menyembelih. Kita harus benar-benar dalam menyembelih itu. Supaya tidak memakan daging saudara. Itulah bagaimana cara mengembalikan supaya daging itu menjadi halal dimakan. Bukan saudaramu yang kamu makan. Maka Abah sudah mengajarkan bagaimana menyembelih binatang betina. Dan bagaimana menyembelih binatang jantan. Dengan satu kalimat. La ilaha illallah. Tadi semua. Ya. Nah inilah sahabat sesungguhnya. Dan kemudian Imam Fahruji juga sudah mengatakan. Wa kullama kana tilkal arwahu aksara saqawatan wa istiqaqo lil adabi naqalat ila badanin hayawanin ahosa wa aksara saqoan wa ta'abah. Dan apabila arwah tersebut lebih banyak celakanya, lebih berhak mendapatkan siksa, maka ia berpindah kepada hewan yang lebih hina. Dan surat Al-Isra ayat 50 adalah menjadi binatang yakburu, apa namanya kata Allah, apa namanya yang tidak pernah kamu bayangkan wujudnya. Tadi semua ya. Maka hari ini sahabat, bahwa dalam pandangan Abah ini sudah parah sekali Nusantara ini. Tadi semua ya. Kesadaran kemanusiaannya sudah turun jauh tadi semua. Bukan hanya di kalangan awam, tapi sudah sampai pada kalangan kiai. Bahkan menteri agamanya sudah dibui. Inilah yang harus kalian, kalian yang bertanggung jawab kepada ini semua ada para ulama. Ayo bangkitlah, nahdoh. Nahdoh itu bangkit. Tadi semua bukan naumul alima ulama, tapi nahdlatul ulama. Harusnya adalah bangkitlah kalian yang merasa sebagai nahdlatul ulama. Tadi semua ya. Maka sebenarnya binatang nggak buruk-buruk amat. Maka itulah kenapa anjing memiliki 10 kemuliaan yang tidak dimiliki oleh kita. Ya, Imam Syafi'i mengatakan fil kalbi asaru hisalin. Di dalam diri seorang anjing terdapat 10 sifat kemuliaan adalah mahmudah. Memiliki sifat kemuliaan. La yazalu jayan wahadi sifatis salihin. Anjing itu memiliki sifat salihin. Ya, dia anjing itu senantiasa dalam keadaan lapar. Lihat perutnya. Ya. Dia jarang makan sampai kenyang. Inilah sifat-sifat orang sholat. Wa yakulu Abu Sulaiman ad-Darani adalah miftahu dunya asyubu'u wa miftahul akhirati al-ju'u. Tadi semua. Berkata Abu Sulaiman ad-Darani, kunci dunia adalah kenyang, kunci akhirat adalah lapar. Adalah terjemah Risalah Qusairiyah halaman 194. Kemudian sifat anjing la yanamu minal laili illa qalilan wa hadhihi min sifatil mutahajjidin. Adapun pada waktu malam dia hanya tidur sebentar anjing itu. Ya. Dia selalu terjaga. Jarang tidur siang, jarang tidur malam anjing itu. Manusia maunya tidur melulu. Tadi semua ya. Kemudian juga ada apa namanya dalam kisah Risalah Qusairiyah halaman 128 adalah wasamitul ustada Aba Alil ad-Daqaqi yaqulu man zayyana dhahirahu ya dhahirahu bil mujahid hidati hasanallahu syara'irahu bil musyahadah. Saya pernah mendengar seorang ada ad-Daqaq mengatakan barang siapa menghiasi dhahirnya dengan mujahadah maka Allah memperbaiki sisi batinnya dengan musyahadah. Maka itulah tadi lawan tubuh. Maka kata Abah juga tadi walladzina jahadu fina lanahdiyannahum tadi semua. Besok pagi kita akan ajarkan bagaimana meningkatkan kesadaran. Karena kalau tidak kita selalu ada pada kesadaran binatang. Dan hari ini muncul, itulah kata Allah, ulaika kal an'am balhun adh. Kenapa? Karena lahum qulubun la yafqahuna biha. Hatinya mati.
berhati tapi tak merasa, bermata tapi tak melihat, mendengar, bertelinga tapi tak mendengar. Ya. Inilah sahabat yang sesungguhnya bagaimana baginda Nabi dan juga Allah sudah menyindir. Manusia itu adalah bisa melewati batas malaikat. Tapi manusia itu bisa lebih rendah daripada binatang. Dan hari ini kalau Abah menyaksikan ini sedang puncaknya. Manusia sedang berjirim, berjisim. Manusia pemakan bangkai. Manusia adalah burung nazar. Manusia adalah sudah bukan lagi wujud manusia. Kamu saksikan, nonton TV saja cukup kalian. Bagaimana acara-acara TV, misalnya orang-orang yang sedang berantem itu, apa kamu lihat manusia pada itu? Pada saat manusia, seseorang itu menyakiti orang lain, apa itu manusia? Bukan. Tapi binatang, sahabat. Jalaluddin Rumi berkata, kalau kamu ingin menemukan air yang jernih, gunakanlah kuda. Kuda itu ngerti. Tuh, kuda saja ngerti mana air yang paling bening. Nah, kemudian juga kata Jalaluddin Rumi, kalau kamu ingin membangun rumah, lihatlah di mana ular itu berlobang atau berjemur. Disitulah tempat yang paling stabil, tidak akan longsor. Ular masih punya manfaat. Kalau kamu ingin melihat, ada kata Jalaluddin, kalau seandainya kamu ingin melihat, di manakah kamu harus buat sumur? Maka kata lihatlah ayam di mana bertengger, atau burung di mana bertengger, di bawahnya pasti mengandung air. Binatang masih memberikan manfaat. Kalau kamu adalah ingin menanam tanaman, kata Jalaluddin, lihatlah di mana lalat itu banyak berhenti. Disitulah tempat yang subur untuk kamu menanam. Lalat pun masih berguna. Tapi sekarang ini manusia adalah menjadikan bagian daripada kesulitan orang lain. Inilah manusia-manusia di akhir zaman hari ini. Terutama adalah Abah justru menyaksikan yang kata Abah. Kenapa? Orang mungkin ada berkata, Abah subela luar negeri. Bukan. Karena Abah melihat mereka punya kesadaran. Mereka menyayangi sungainya, menyayangi burungnya, menyayangi binatangnya, menyayangi makhluk. Tapi kita yang masjidnya makin banyak, justru berantemnya makin banyak. Persoalannya makin banyak. Yang miskinnya makin banyak. Manusia saling menghinakan dengan agama. Manusia saling merendahkan dengan agama. Dan hari inilah yang Abah bilang. Alam sudah tidak lagi barangkali sabar untuk menerima itu, sahabat. Di dalam tafsir Fahrul Raji dikatakan juga, Andal an'ama tunqadu li arbabiha walladhi ya'lifuha wa yata'ahaduha wa yumayyizu baina yahsinu ilaiha. Tadi semua. Bahkan wa baina man yasiu ilaiha wa tatlubu ma yanfa'uha wa tajtanibu ma yadurruha. Ya. Binatang ternak, binatang bahimiyah sekalipun selalu taat di amatun qadu li arbabiha. Li arbabiha, kepada Tuhannya, kepada pengangonnya, kepada yang punyanya tadi. Walilladzina ya'lifuha wa yata'ahaduha, dan juga kepada yang serta yang turut kepada apa yang memberi makan, ya. Wa itu mayyizu baina yahsinu, yang berbuat baik ilaiha wa baina mayyashiu ilaiha, dan juga tahu kepada orang yang berbuat buruk pada dia, ya. Wa tatlubu ma yanfa'uha, ya, wa tajtanibu ma yadurruha. Dan binatang itu juga bisa mencari menghindar dari hal-hal yang madharat. Kalian saksikan kalau sebelum ada tsunami, ikan itu sudah menjauh duluan. Dia memberikan kabar, manfaat kepada kita. Pada saat mau tsunami, biasanya ikan-ikan itu lari ke darat. Seolah-olah memberitahu. Kalau kalian saksikan lagi pada saat gunung berapi itu meletus, maka burung-burung, monyet-monyet bahkan berterbangan, berlarian dari puncak gunung itu ke bawah. Karena mereka mengerti. Mereka punya insting. Mereka mengerti mana yang baik buat dirinya. Mana yang madharat buat dirinya. Tapi manusia, dikatakan oleh Imam Fahrul Raji adalah wa haula'i la yunqaduna li rabbihim wa la yumayyizuna baina ihsanihi ilaihim
wa baina isaati syaitani ilaihim alladhi huwa aduwwul lahum. Tadi semua. Wala yatlubuna sawabal ladzi wa a'dhamul manafi'u wala yahtarizuna minal iqabil ladzi hiya a'dhamul madari. Dikatakan. Tapi manusia, ya, manusia, sedangkan mereka tidak mengikuti perintah Tuhannya, ya, yang sangat sayang kepada dirinya. Bahkan dia tiap hari mengurusnya. Ya, segalanya dikerjakan oleh Tuhannya. Sampai nyebok pun oleh Tuhannya. Kalau kamu ngerti. Dan berapa matamu itu. Dan dia berikan penglihatan kepadamu tanpa kamu minta. Sadarkah kamu berapa harga mata ini? Maukah kamu menjualnya adalah 1 miliar, 5 miliar. Tapi kamu kehilangan penglihatan. Kita pikir bahwa penglihatan itu murah. Dan kamu terus ngeluh karena soal beras, makanan. Inilah manusia. Yang tidak pernah bersyukur pada Allah. Tadi semua. Berapa pendengaranmu itu? Berapa kalam, kalau seandainya mau dibeli kalam kita ini, bisa ngomong. Pernah kita mensyukuri? Terima kasih mulut. Terima kasih Allah. Kau izinkan aku bisa berkata. Terima kasih Allah, aku izinkan bisa melihat. Terima kasih ya Allah, kau izinkan telingaku bisa mendengar. Terima kasih ya Allah, aku bisa berjalan. Terima kasih ya Allah, jantungku bekerja. Terima kasih ya Allah, usus 12 jariku. Terima kasih ya Allah, lambungku. Terima kasih ya Allah, ginjalku. Terima kasih ya Allah, semua yang ada pada tubuh kita. Pernahkah kita merasakan itu? Bukankah yang dikeluhkan hanya urusan makan, minum? Kita lebih rendah dari binatang. Bahkan manusia ini sudah melampaui batas rendahnya dari binatang. Dan iblis sekalipun. Maka kata Abah kemarin sudah mengatakan. Raja Iblis datang ke Abah. Demo dia. Dia minta. Ya Allah. Kata tuyul. Saya mau mati saja. Kan dulu dia berjanji sama Tuhan tidak mau mati. Kenapa? Ditanya Raja Iblis. Kenapa tuyul kamu mati? Manusia lebih jahat dari saya sekarang. Tanya lagi Kunti. Kunti pun datang pada Iblis. Karena Iblis itu raja daripada setan-setan itu. Saya mau mati juga hari ini. Kenapa kata Kunti itu? Saya dari sejak saya mati, baju saya hanya ini. Tapi saya selalu bahagia. Tadi semua. Walaupun di tempat kaya apapun. Tapi manusia. Dengan berpakaian yang bagus. Dia menangis di rumahnya yang bagus. Tadi semua. Ya. Tidak pernah mensyukuri apa yang dia miliki. Padahal mereka belum tahu apa yang akan mereka rasakan setelah mereka keluar dari tubuhnya itu. Demikian pula semua akhirnya mereka minta mati. Karena sekarang ini bahkan kita lebih rendah dari syaitannya itu. Ya. Ingat, bahkan Abah sudah membahas iblis itu lebih baik dari kita. Iblis pada saat tidak mampu melihat ruh Allah ditiupkan pada Adam, dia konsekuen tidak mau sujud. Tapi kita ini manusia, sujudnya rajin. Bahkan negara kita ini ada paling banyak masjidnya. Tapi justru tidak pernah sujud pada Allah, tidak pernah ruku pada Allah. Orang yang sujud dan ruku itu bukan hanya sujud dan ruku sebagaimana gerakan sholatmu itu. Tapi adalah sami'na wa ata'na kepada Allah. Itu sujud. Tadi semua. Raditu billahi robba. Wabil islami dina. Wabi Muhammadin nabiya wa rasulah. Kalau kalian mau meyakini Muhammad sebagai rasulmu. Itulah. Ya sahabat. Maka inilah ya dikatakan. Wa haulai la yunqaduna li rabbihim. Wa la yumayizuna baina ihsanihi ilaihim. Wa baina isaati syaitani ilaihim. Alladina huwa aduwwul lahum. Dikatakan sementara manusia tidak mengikuti perintah Tuhannya, tidak bersyukur pada Tuhannya, tidak menyadari. Coba kalau kita kamu jumlahkan, matamu katakan 5 miliar, telingamu berapa puluh juta lah, kalammu, nah inilah sulit kayaknya membeli kalam.
Apalagi hidup. Hidup kita ini kalau mau beli berapa? Dahulu ada Rockefeller itu pernah, dengan dia ada orang terkaya di Amerika. Dia pernah ingin membayar seorang dokter adalah $1 miliar. Hanya minta 1 jam saja umurnya ditambah. Ternyata hidup kita tidak bisa dibayar dengan berapa miliar dolar sekali. Tapi apa yang kita lakukan dengan hidup ini? Tadi semua. Ya, binatang-binatang itu yang buruk tadi. Mereka sudah, walaupun mereka adalah, tapi mereka sudah melakukan banyak manfaat. Tadi semua. Ya. Inilah sahabat, terutama buat sahabat Nusantara. Kenapa sudah keliling? Kita ini paling buruk. Ya. Saya paham kenapa Syekh Muhammad Abduh melakukan penelitian dan kenapa adalah negara kita, Islam Indonesia 80 ke 86. Itulah berarti paling tidak sholat sebenarnya. Pada saat tidak bahagia, paling tidak sholat. Walaupun gerakan tubuhnya sholat, tapi tidak sholat. Inilah persoalannya. Sholat yang tidak sholat, puasa yang tidak puasa, haji yang tidak haji. Inilah yang dikatakan baginda Nabi, sahabat. Maka kapan lagi? Ya. Abah ingin kebangkitan. Harusnya kiamatkan diri kita. Bangkitlah kesadarannya. Bangun kesadarannya. Bukankah pendiri bangsa kita adalah harus bangunlah jiwanya. Barulah bangunlah raganya. Ini sebaliknya. Makan gaji gratis lah. Inilah yang salah. Salah kaprah. Sama saja dengan memelihara kambing. Dari semua. MBG itu sama dengan memelihara kambing. Ya. Karena manusia itu bukan badannya. Manusia itu jiwanya. Tadi semua. Kalian kasih makan kayak apapun tubuhnya. Tapi kesadaran jiwanya tidak pernah baik. Tetap saja tubuhnya ini makin jahat. Tenaga yang digunakannya makin jahat. Ini yang terjadi hari ini. Ya. Mari kita bangkit saudaraku. Tadi semua. Bangkitkan kesadaran. Dan marilah kita jangan lagi beragama hayal. Ini kan akibat korban kita beragama hayal. Dongeng, doktrin. Tadi semua. Dogma. Tapi tidak menimbulkan kesadaran jiwa. Akhirnya jiwanya rapuh. Jiwanya tidak sadar. Mabuk. Tadi semua. Ya. Inilah yang dikatakan oleh apa namanya, maka dijelaskan oleh walayat lubuna sawaban ladhi huwa a'dhamul manafi walayat tarizuna minal iqabil ladhi huwa a'dhamul madar. Dikatakan di sini inilah bahwa manusia tidak bisa membedakan. Di sini apa namanya yang di atasnya tadi apa namanya, wa haulai la yunqaduna li rabbihim wa la yumayyizuna baina ihsanihi ilaihim wa baina isati syaiton ilaihim alladhi huwa aduwwul lahum. Dan sementara manusia telah mengurusnya, dia tidak mengikuti perintah Allah yang telah mengurusnya, tidak bisa membedakan antara Allah dan keburukan setan. Apa itu setan? Nah, tadi tubuh kita itu. Ya. Maka Abah sudah bahas manusia, apa bedanya manusia, jin, setan dan iblis. Ya. Sifat picik dari kita itulah. Kitalah jin itu pada saat punya sifat picik. Kitalah setan itu pada saat dorongannya untuk maksiat. Dan kitalah iblis itu pada saat kita merasa lebih baik dari siapapun. Itulah bahimia, subuhia, syaitonnya, tanha, pasha, wal munkar. Itu tujuan sholat sebenarnya. Tapi ternyata tidak berdampak sama sekali. Ya. Karena sholatnya bukan sholat. Baru usolli. Dari semua. Ya. Maka dijelaskan. Padahal setan itu musuh bagi mereka. Dan mereka tidak. Dan tubuhmu itu sebetulnya musuh. Itu sebenarnya kalau ditafsirkan lebih jauh. Ya. Dan mereka tidak bisa pula mencari hal yang bermanfaat. Yaitu. Dan juga tidak bisa menjaga diri mereka dari siksaan yang merupakan sebesar-besar kemudaratan. Itulah kenapa Allah sering mengatakan manusia itu banyak mendolimi dirinya sendiri. Manusia itu banyak keluh kesah. Manusia itu banyak protes. Manusia itu banyak. Padahal semakin kamu protes, segala yang kamu keluh kesahkan akan terus datang pada dirimu. Inilah
bahwa sesungguhnya kehidupan adalah sekolah bagi jiwa. Maka marilah tumbuhkan tadi. Maka dilanjutkan oleh Imam Ar-Razi, anna qulubal an'ama kama annaha takunu khaliyatan anil ilmi fahiya khaliyatun anil jahli. Binatang sebagaimana hatinya kosong dari ilmu, maka kosong pula dari kebodohan. Tidak dikatakan bodoh binatang itu, ya. Alladhi huwa intiqadul mu'taqidi ala khilafi ma huwa alaihi ma'at tasmim. Dan maka dikatakan ada apa namanya? Tidak bisa dikatakan bodoh, sedangkan manusia dikatakan wa amma haula'i faqulubuhum kama khallat anil ilmi faqad tasafat bil jahli fa innahum la ya'lamuna wa la ya'lamuna annahum la ya'lamun, ya, balhum musyirruna ala annahum ya'lamun. Sedangkan manusia dengan tidak adanya ilmu yang mana? Ilmu tauhid, sahabat. Ingat, ilmu itu hanya satu, ma'rifat. Ilmu yang diajarkan Allah itu hanya ilmu tauhid. Ingat itu. Ilmu nafi. Itulah. Tapi sekarang manusia udah cabang ilmunya kemana-mana. Tadi semua, ya. Nah, inilah ilmu yang harusnya dikuasai. Karena kalaupun kamu 12 pan pun jago, tapi tauhidmu tidak ada, keyakinanmu tidak akan tumbuh. Tadi semua, ya. Dan binatang lebih tauhid. Aneh kan? Semua, ya. Dia ngerti siapa Tuhannya. Dia ngerti siapa yang ngasih makan padanya. Dia ngerti siapa yang mengasihinya. Bahkan dia instingnya bisa membuktikan mana manfaat dan mador. Manusia enggak. Dia buktinya apa? Judi online 1000 triliun itu menunjukkan manusia tidak mampu. Menunjukkan dia lebih rendah dari binatang. Kenapa? Karena dia tidak mampu mana maslahat dan mafsadat. Tadi semua, ya. Hari ini yang datang ke Abah ini korban judi online. Sampai ada WA ke Abah, Sabah mau bunuh diri aja. Saya bilang terserah kamu, bunuh diri aja. Tadi semua, ya. Ada yang datang jam 11 malam ke sini. Mau pinjam uang 100 juta. Dikejar-kejar apa namanya pinjaman online. Allahu Akbar. Padahal cuma nenek-nenek dan kakek-kakek. Berarti dunia ini betul-betul sudah layak untuk ditenggelamkan, Pak Heri, ini untuk Nusantara ini, karena memang manusianya tidak pernah mau berubah. Tadi semua kalian tiap hari berita tonton TV itu semua, bunuh sini, bunuh sana, mutilasi sini, mutilasi sini, perkosa sini, perkosa situ. Coba lihat, apakah itu sudah manusia menurut kalian? Semua, ya. Tadi semua, maka beginilah. Jadi dikatakan di sini adalah apa dikatakan adalah wa amma haula'i, sementara manusia faqulubuhum kama khalat anil ilmi, sementara manusia itu adalah sedang manusia dengan tidak adanya ilmu, maka ia disifati bodoh dikarenakan mereka tidak tahu, la ya'lamuna wa la ya'lamun annahum la ya'lamun, karena mereka tidak tahu. Dan inilah Imam Ghazali dari semua. Maka Imam Ghazali lebih menghargai orang bodoh. Maaf, bukan kalian berarti tidak boleh belajar ilmu. Tadi semua, ya. Aku tidak khawatir dengan orang bodoh. Yang dia tahu, dia tidak tahu. Dan hari ini kerusakan ini justru dari orang yang merasa tahu. Merasa jadi ustadz, kiai, ceramah sana sini, cara sini. Penceramah makin banyak. Tiap TV penuh dengan penceramah. Manusia makin rusak. Ya. Tadi semua. Karena tidak ada manusia bisa dinasihati dari kanan, pasti keluar dari kiri. Udah masuk kanan, keluar kiri, ujung-ujungnya angpau. Inilah yang terjadi hari ini. Karena bukan tentang itu. Doa harus kamu rubah. Di sini kamu bicara. Inilah dadamu yang harus kamu rubah. Tadi. Qad aflaha man zakah wa qad khaba man dassaha. Untung membersihkan jiwanya. Kamu nasihatin kayak apapun. Itulah baginda Nabi itu nggak pernah ceramah. Baginda Nabi itu adalah tadi hanyalah memberikan tadi semua, ya. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Perbuatan. Ya. Marilah kita ini. Kalau kita bicara kebaikan tapi bukan pelaku kebaikan, nggak ada gunanya. Semua, ya.
Akhirnya sekarang manusia ada beragama dengan hayal, yang dicari pahala melulu. Tapi apa yang sudah dilakukannya pada Allah. Dan isi Al-Quran itu tentang infak, sodakoh, infak. Alladina yunfikuna. Bukan tentang sholat. Halo sholatlah kamu 100 rakaat, 200 rakaat. Bacalah Quran. Nggak ada Qurannya itu. Justru yang disuruh Allah itu ahsin kama ahsanallahu ilaika. Tadi. Alladina yunfikuna fi sarra'i wa dharri wal kadiminal, ayat tahan marah, wal afina, ayo saling memaafkan di antara kalian. Itu yang disuruh Allah. Tadi semua ya. Sekarang malah ustadz nyuruhnya banyak-banyakan baca Quran. Nyuruhnya banyakkan sholat duha, sholat tahajud, sholat hajat. Allah tidak melihat itu, Bu. Tapi apa kiprah yang bisa kita lakukan? Maka tadi ada orang bertanya kepada Abah, bagaimana memberikan kesadaran? Kesadaran itu kamu belajar dari kehidupan. Belajarlah. Dan disitulah maka nanti besok pagi kita jelaskan dari kesadaran Adam kepada kesadaran Yahya itu adalah dengan belajar sodako, memberi. Walaupun tadi kata Allah, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad. Jadi agama itu tentang memberi, memaafkan, menolong, membantu, menyayangi. Kalau seandainya semuanya jalan begitu, maka insya Allah sebenarnya tidak akan ada korban judi online di kita ini. Tidak akan. Apalagi kalau sudah ngerti ini 5 jari. Ini adalah ulama. Jempol ini seumpama ulama. Ini adalah telunjuk umaro. Maka seharusnya ulama dan umaro itu bersatu. Al ulama kal umi, wal umaro kal abi. Inilah. Dan inilah agnia, jari tengah. Dan inilah pukoro wal masakin. Seandainya kalau si agnia ini, kalau umaronya benar, bukan pajak yang dikejarnya, zakat. Kalau umaronya benar, ngedengerin ulama. Kalau ulamanya benar, maka dia harusnya begini dengan ulama wal umaro. Suami istri ulama dan umaro itu. Karena sehebat-hebatnya ulama hanya punya fatwa, tapi perintah ini ada pada umaro, telunjuk. Maka rusaknya ulama, apa namanya umaro, karena rusaknya ulama. Karena tadi ulamanya digini. Semua. Sekarang ini. Ulamanya jadi ngendus pantat umaro. Semua. Ya. Harusnya ini adalah bagaimana ulama ini. Maka satu-satunya jarimu yang bisa ke sini ke umaro, ke sini ke agnia, ke sini pun hanya ulama. Tapi ulama sekarang ulama, ularnya manusia. Tadi semua hari ini. Silakan, inilah kenyataan. Semua ya sudah menjadi kiai, kulit kiai dinakai, bedug. Tadi semua ya. Ini yang terjadi hari ini. Akhirnya umaro tidak bisa berbuat apa-apa. Akhirnya agnia akan masuk neraka gara-gara tidak mengeluarkan kewajiban. Akhirnya pukoro wal masakin judol, slot. Padahal kalau diterapkan 5 jari ini, bagaimana ulama memerintahkan umaro, umaro memerintahkan agnia. Dulu bukannya zaman Abu Bakar ada perang yang khusus memerangi orang-orang kaya yang tidak mau bayar zakat. Sekarang ulamanya sendiri kaya. Oh saya nggak berhak, saya kan ulama. Dari Hong Kong apa? Dari semua. Siapapun. Alladzina nggak ada pilih siapapun kamu. Semuanya berhak. Harus wajib di mana sudah nisab keluarkan zakat. Nah inilah yang terjadi hari ini. Kenapa sholatnya tidak berdampak? Karena tidak zakat. Kata Nabi, la sholata illa bi zakatallah. Tiada sholat yang tidak tidak ada hubungan vertikal dengan Allah kalau tidak dibuktikan dengan hubungan horizontal. Saling menyayangi, saling memaafkan. Itulah sholat itu dengan di penghujungnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang yang sholat itu assalamualaikum, semoga keselamatan kepada kamu, warahmat wabarakatuh. Rahmat dan berkah. Berikan salam, rahmat dan berkah di kananmu. Salam, rahmat dan berkah di kirimu. Itu sholat. Ya. Tapi hari ini hanya banyak-banyakan rokaat. Semua. Ya. Tapi tidak berbuat apa-apa. Pada dalam Al-Quran. Ciri orang khusyuk, zakat. Ciri orang sholat,
hijrah, sedekah. Ciri orang iman, sedekah. Ciri orang takwa, sedekah. Semuanya tentang berbagi. Bukan tentang. Nah, ini harus dipahami. Maka disinilah binatang bisa lebih rendah, bisa lebih baik dari manusia hari ini. Tadi semua, ya. Maka tadi kalau binatang itu nggak ada yang paling nyuri kebun orang, 1 daun, 2 daun, manusia bawa karung, jadi semua, ya. Nah, inilah ya sahabat, bahwa sedangkan manusia dengan tidak adanya ilmu tadi, itulah wa amma. Kenapa? Apa nggak ada ilmu? Ada, tapi ilmunya bukan ilmu nafi, ilmunya bukan ilmu ma'rifat, ilmunya bukan ilmu tasawuf. Maka tadi tubuh kita dibagi 3. Bangun tubuhmu dengan fikih, bangun adalah hatimu dengan tauhid, dengan tasawuf, dan bangunlah ruhmu dengan tauhid. Itulah ilmu yang harus dibangun 3-3-nya. Kalau tidak, maka sebanyak apapun ilmu yang kau pelajari itu tidak akan berdampak. Maka jangan aneh sekarang ini, ya. Jadi fa innahum la ya'lamuna wa la ya'lamuna annahum la ya'lamun. Karena kebanyakan dari mereka tidak tahu bahwa mereka adalah tidak tahu. Mereka tidak tahu bahwa mereka tidak tahu, tapi mereka merasa sudah tahu. Nah, ini kata Imam Ghazali, aku tidak takut dengan orang bodoh yang tahu dia bodoh, pasti dia mencari ilmu. Tapi aku takut pada mereka yang punya ilmu, tapi mereka tidak tahu bahwa dia itu tidak tahu, tapi mereka merasa sudah tahu. Nah, ini yang terjadi. Buat apa torikot-torikotan? Inilah menunjukkan bahwa manusia sekarang, bahkan sekarang nih Pak Heri, judi online itu ada di pondok, mahasiswa, tadi semua, ya. Inilah kerusakan. Wahai Menteri Agama, Presiden, semua, ayo marilah kita kembalikan, bukan MBG. Kalau perlu adalah bagaimana melakukan pembinaan kejiwaan manusia, dibangun kesadaran manusia. Dari 400 triliun dikasih dibuang ke WC. Tadi semua, ya. Dan itu hanya alat korupsi yang supaya tidak bisa dilacak oleh KPK. Karena carinya di septic tank. Tadi semua. Inilah sebabnya bancakan. Di negara maju manapun nggak ada makan biji gratis. Apalagi sekarang ditambah keracun. Bagaimana? Manusia Indonesia disuruh mengurus makanan. Wong aspal aja digelong. Ngurus ke laut diukur. Ngurus jalan, ngurus semen, ditelan semen. Ngurus besi, digelong besi. Ngurus haji, dilebok duit haji. Tadi semua. Ayolah. Manusia-manusia yang sudah kehilangan kesadaran. Semua, ya. Inilah persoalan bangsa hari ini. Ya. Maka inilah. Maka entah apa yang akan terjadi. Silakan kalian tonton saja. Tadi semua, ya. Abah tidak mau menyampaikannya, nanti Abah dianggap fitnah lagi. Tadi semua, ya. Dikatakan ana adamil ilmi an amal la yaduru bi ahadin ama jahlu haula'i fa innahu adalah mansyaul dororil azim, ya. Binatang dengan tidak memilikinya ilmu, ya tidak akan membahayakan seseorang. Tidak ada binatang itu. Tetapi dengan bodohnya binatang tidak membuat madorot seseorang. Tapi fa'innahu apa dikatakan li'annahum la yasud, dikatakan li'annahum yasuddun nasa an sabilillahi wa yabguna iwaja. Tetapi bodohnya manusia adalah sumber kemadorotan. Ingat itu. Tapi bodoh pada apa dulu nih? Silakan kamu bodoh dalam, tapi kamu harus cerdas dalam jiwamu. Kalau Abah yakin, kamu nggak sekolah kayak apa, tapi jiwamu cerdas, kamu akan ngerti bagaimana kamu itu. Oh, nah orang cerdas itu pada saat disayangi, oh enak ya disayangi. Berarti kalau begitu aku harus menyayangi. Kalau orang cerdas itu pada saat dicubit bahwa orang diambil barangnya, sakit ya ternyata diambil barang orang, dia akan mengambil pelajaran. Oh, pelajarannya dari Allah. Aku harus tidak boleh mengambil barang orang lain. Pada saat dia dipitnah orang lain, orang yang cerdas, dia tidak akan marah. Oh, ternyata dipitnah itu nggak enak ya, maka aku tidak boleh fitnah. Pada saat orang berbuat janji dan dia bohong, maka dia berkata, oh kecewa aku, ternyata aku tidak boleh berjanji. Dan kemudian aku bohong dalam janjiku. Begitu orang cerdas. Nah, ini semua, ya.
Jadi semua kehidupan ini adalah merupakan sekolah kepada kita. Maka jangan takut dengan masalah. Jangan takut dengan ujian. Karena dia sedang mengolahmu menjadi makhluk yang mulia. Mana mungkin tanpa ada sebuah proses jalan panjang dan menanjak, mudun, datar. Tadi semua. Ya. Itulah ya sahabat yang harus dipahami. Makanya dulu ada nado ngalet ngengkei pirang-pirang mapai cukang titincakan cukang lembut batan buuk seket Allah batan pedang. Nah itu tadi nanyakna 1000 tahun mudunnya 1000 tahun datarnya 1000 tahun jumlah 3000 tahun. Nah itu maka itulah isi Al-Quran itu sebetulnya mengisahkan Adam. Adam jangan pandang sosok. Kamulah Adam itu. Pada saat kamu baru lahir, Adam namanya. Tubuhnya iblis namanya. Begitu. Barulah nanti kesadarannya naik. Kesadaran Adam, kesadaran Nuh. Tadi semua. Nah, Nuh juga mengisahkan sama. Nuh itu jiwamu. Adapun perahu itu adalah badanmu. Tadi semua. Nah, tadi semua. Maka kemudian juga sama. Maka banjir, maka Nuh bebas dari banjir kalau naik kepada perahu dari semua. Bukan diam di dalam perahu, naiklah ke dalam perahu. Demikian pula tentang Yusuf. Yusuf itu jiwamu, tetapi adalah penjara itulah badan kita. Nah inilah sebetulnya yang menjadikan manusia lebih rendah dari binatang. Karena di bulan Muharram itu tidak pernah seperti Yakub. Ayub membebaskan penyakit kulit. Yakub tidak bebas dari penyakit buta. Yusuf tidak keluar dari bui. Kemudian juga adalah Ibrahim tidak bebas dari Namrud. Yunus belum keluar dari perut ikan. Ashabul Kahfi tidak keluar dari guha. Itulah khusyah tentang tubuh. Jiwa yang dikurung oleh jasad ini. Dan jasad ini adalah binatang. Itulah Allah katakan kepada Nabi Muhammad. Kul innama ana bashar. Hai Muhammad katakan kamu bashar. Karena hakikat tubuh kita binatang. Jadi maka dalam tubuh kita ini sahabat. Ada ruh hewani, ada ruh nabati. Sok silahkan cek. Itu ada 12 ruh pada tubuh kita. Tapi yang paling dominan adalah yang banyak dari antara manusia adalah ruh nabati dan ruh hewani. Karena kita ini pernah melewati alam binatang dan lain sebagainya. Tadi semua ya. Maka dikatakan wa amma in kanat sakiyatan jahilatan asibatan painahatan kulu ila abdanil hayawanati. Adapun apabila ruh tersebut golongan celaka, bodoh, maksiat, maka ia pindah ke badan hewan. Tadi semua, ya. Maka mari jaga. Kita adalah manusia. Tadi semua. Maka jagalah sifat kemanusiaan. Dan Allah sudah mengatakan walaqad darokna di jahannam katsiran minal jinni wal insi. Insi itu bukan insan. Ins itu adalah manusia, orang, tapi belum jadi manusia. Maka Abah katakan ada orang, ada manusia. Ya. Kalau orang, maka kaitkan dengan orang utan, orang kaya, orang pinter. Nah itu, yang kayak itu tuh orang. Tapi manusia itu nggak merasa pinter. Kalau manusia, tidak akan nggak ada manusia pinter. Ada juga orang pinter. Ada lagi, nggak ada sebutan manusia kaya. Ada juga orang kaya. Nggak ada lagi manusia utan. Yang ada orang, itulah orang. Kebanyakan dari kita masih orang. Belum menjadi manusia. Itulah yang ditakutkan oleh iblis dan malaikat saat itu. Waktu Allah berfirman, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Maka kata malaikat, jangan ya Allah. Nah ini orang. Orang. Hari ini, orang ini semakin memuncak. Sifat keorangannya semakin memuncak. Bahkan melahirkan sifat tadi. Subuhiyah, bahimiyah, dan syaitoniyah. Beragama sombong, berakhlak tadi semua, amal banyak sombong. Itulah iblis. Selalu ana khairun minhu. Sekarang ini sudah nggak aneh dari ustaz-ustaz. Wow, membenci kafir, membenci ini, membenci itu, membenci apapun. Karena nggak ngerti kisah Tuhan tadi semua. Ya, dia nggak ngerti sebenarnya semuanya ada, tiada lain daripada dia yang sedang nyamar. Itulah persoalannya kalau nggak ngerti ilmu tadi semua. Ya. Ilmunya ilmu dohir aja semuanya tadi.
Ya. Dikatakan annal bahaima la tastahiqu iqaban ala adamil ilmi amaha ulai fa innahum yastahiquna alaihi a'dhamal iqabi. Sesungguhnya binatang tidak berhak mendapatkan siksaan dikarenakan tidak adanya ilmu. Nah, ada binatang di penjara. Tapi manusia karena tiadanya ilmu akhirnya judi online bunuh, kejar-kejar oleh debt collector. Akhirnya saling membunuh karena hutang ini dan hutang itu. Inilah manusia akan mendapatkan sebesar-besar siksaan karena tidak adanya ilmu. Siksaan nggak bisa makan. Siksaan ketakutan kelaparan. Siksaan tidak bisa membiayai anak. Inilah karena manusia ketiadaan ilmu. Jiwanya adalah kosong. Ya, kesadarannya kosong. Ada pada kesadaran binatang. Tapi binatang, tadi Abah sudah bahas, 10 kemuliaan anjing. Anjing saja adalah lebih baik daripada kita. Itulah sahabat, ada satu ayat dalam Al-Quran. Ada orang yang ingin kembali menjadi adalah ke bumi lagi. Tapi dia bilang, ya Allah, jadikan saja aku babi. Bayangkan. Ternyata babi yang kamu hina itu. Ya. Jadikanlah aku babi. Ternyata babi lebih selamat daripada aku. Ya. Itu Quran sahabat. Ada ayat tadi. Dia minta kembali. Ya. Jadi dikatakan wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi. Bahwa sesungguhnya annal bahaima tusabbihullaha ta'ala. Yusabbihu ma bisa. Semua merek binatang itu bertasbih pada Allah. Itulah kenapa binatang itu peka instingnya. Sahabat. Kamu lihat menggonggongnya anjing tengah malam. Kamu dengar keruyuknya ayam jam 3 pagi. Kalau kamu ngerti. Kenapa ayam berkeruyuk tengah malam? Kenapa ayam jago berkeruyuk jam 12 malam? Itu ayam jago. Kalau keruyuk jam 10 punya makna. Jam 12 punya makna. Jam 1 punya makna. Kalau subuh udah biasa. Inilah yang harus pahami. Kalau ayam jago berkeruyuk tanggal jam 9. Jam 10 sampai jam 12. Itu punya makna. Kalau anjing melolong juga sama. Kenapa? Karena mereka itu peka. Mereka melihat saudara-saudara kalian yang tidak bisa pulang. Dalam wujud yang menyeramkan. Akhirnya mereka menyaksikan tadi semua. Mereka seolah-olah ayam itu berkata. Ternyata aku tidak lebih buruk dari mereka. Anjing pun begitu. Ternyata kata anjing, aku tidak lebih buruk dari mereka. Itulah lolongan mereka itu. Berduyun-duyunnya ruh yang tidak bisa pulang. Semua, ya. Ayolah deh, terserah, ya. Kalian tidak akan paham juga Abah bahas, ya. Sabbah ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Semua yang berada di langit dan bumi bertasbih. Maka dikatakan qala as-sawi at-tasbihu kismani. Tasbih itu dua adalah tasbihul uqala'i bilisanil maqal, tasbihul jamadi bilisanil hal. Tasbih makhluk hidup yang berakal yaitu lisan ucapan. Tapi ada tasbih benar-benar mati dengan lisan pekerjaan. Sahabat, ini semua. Nah. Dan juga dikatakan tentang tasbih benar-benar mati adalah syamsu yang bagilah antudrikal qamaru walal lailu sabiqun nahar wa kullun fi falaki yasbahun. Dalam ayat ini jelaskan tentang bagaimana matahari mendapatkan bulan dan malam pun tidak dapat mendahului siang. Artinya bahwa setiap benda itu akan berputar pada orbitnya karena dia bertasbih. Maka setiap pagi kau akan ketemu pagi. Tidak pernah dia ingkar janji. Malam pun sama begitu. Dan itu sudah triliunan tahun mereka terus bersujud pada Allah. Tapi kita manusia yang mengisi alam ini justru selalu melawan pada Allah. Tidak sami'na wa ata'na. Bulan saja dia akan muncul. Kapan bulan sabit? Kapan tanggal 1? Kapan tanggal 14? Kapan dia harus tenggelam? Kapan matahari itu muncul dan kapan dia harus tenggelam? Dan kapan waktu pagi itu datang? Maka itu kata tulijul laila bin nahar wa tulijul nahari fil lail wa tulijul hayya minal mayyit wa tulijul mayyita minal hayy. Sahabat, ya. Jadi itu saja barangkali malam hari ini karena Abah menjawab dari pertanyaan teman kenapa ada ayat tadi semua kata Allah adalah
ulaika kal an'am balhum adh. Itulah sahabat. Mas siapa? Mas Nur Hadi ya, Mas siapa lagi adalah Bang Ali ya. Ali apa? Zabir atau Ali Zaber itu. Jadi Abah bahas itu saja. Jadi malam hari ini tadinya Abah membahas yang lebih hakikat, tapi tidak ada salahnya Abah bahas dulu karena ini temannya baru ini semua ya. Teman-teman dari Australia yang bertanya juga tentang itu barusan. Kenapa ada binatang? Karena teman-teman Australia ini sedang mengurus domba-domba di sana, sapi-sapi di sana. Bah, jangan-jangan yang di Angon ini saudara saya, kata dia. Kata Abah, bisa jadi gitu kan tadi. Tapi